PKH tahap 2 melalui Bank Himbara cair di 431 kabupaten kota dan sampai di mana proses saat ini dan kapan bantuan BPNT via PT Pos Indonesia tepatnya untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2023. Kira-kira kapan dicairkan lagi? Apakah sudah ada tanggal pencairannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi. Dan pastikan teman-teman yang baru berkunjung dan yang belum berlangganan berita di channel Info Bansos, mohon di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar pencairan PKH dan BPNT secara real time dari channel Info Bansos. Saya Amran, segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki H+3 Lebaran dan situasi terkini terpantau puncak arus balik bagi yang mudik. Harapan kami agar teman-teman tetap berhati-hati dalam perjalanan balik dan saya berdoa agar teman-teman selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini terpantau juga di daerah kami dan mungkin di daerah teman-teman penyaluran bansos melalui PT Pos khusus pelayanan penyaluran bansos seperti PKH dan BPNT sudah dibuka lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan pencairan dari PT Pos namun belum sempat mencairkan saat bulan Ramadan kemarin, maka PT Pos siap memberikan pelayanan dalam hal penyaluran pada jam-jam kerja, ya sekitar jam-jam 8 pagi hingga pukul 4 sore. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada undangan dan belum mencairkan, tunggu apa lagi? Karena jika bansos yang ada di PT Pos dananya, jika dalam kurun waktu tertentu itu tidak dilakukan penarikan, maka bantuannya akan dikembalikan ke kas negara. Teman-teman pemirsa, nah besok tepatnya merupakan hari efektif pertama setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Jadi bagi keluarga penerima manfaat yang kemarin atau sebelum Lebaran belum mendapatkan bantuan BPNT-nya yang lewat kartu KKS periode bulan Maret dan April, semoga bisa dilanjutkan proses penyalurannya oleh pihak bank penyalur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baik bansos PKH maupun bansos BPNT itu disalurkan melalui 4 bank pemerintah yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BSI. Khususnya bantuan BPNT pencairan alokasi Maret dan April terpantau sebelum Lebaran itu sudah mulai proses penyalurannya. Namun untuk Bank BSI sepertinya masih belum ya teman-teman. Harapannya setelah cuti bersama Lebaran usai atau tepatnya besok di tanggal 26 April ini karena sudah hari efektif bekerja, tentunya sangat diharapkan adanya proses penyalurannya akan kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, terkait topik video kali ini jadwal pencairan PKH tahap 2 melalui Bank Himbara. Ada salah satu teman kita yang bertanya, apakah anggota PKH yang cair di tahap 1 lalu melalui kartu KKS akan cair kembali melalui kartu KKS di tahap kedua? Mengingat pencairan PKH tahap ke-1 lalu ada yang pencairannya melalui PT Pos juga. Selanjutnya teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua, untuk pencairan BPNT yang melalui PT Pos untuk tahap kedua, apakah sudah ada kabar pencairannya? Nah, dua pertanyaan ini menjadi topik yang menarik ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai apakah anggota PKH yang cair di tahap 1 lalu melalui kartu KKS-nya akan cair kembali melalui kartu KKS di tahap kedua, mengingat pencairan PKH untuk tahap ke-1 lalu ada yang pencairannya melalui PT Pos juga. Nah teman-teman, untuk jawaban dari pertanyaan ini jawabannya untuk status pada 6NG bagi penerima manfaat PKH atau program keluarga harapan yang kemarin cairnya lewat kartu KKS-nya itu sudah berubah untuk periode salurnya ke PKH triwulan kedua untuk alokasi bantuan April, Mei, dan Juni.
Jadi teman-teman dipastikan yang kemarin itu pencairannya di 431 kabupaten kota melalui Bank Himbara atau melalui KKS, maka akan dicairkan kembali melalui kartu KKS dan juga untuk 83 kabupaten pencairan melalui PT Pos. Bagi daerah-daerah yang masuk dalam 3T dan terbanyak di kawasan Indonesia Timur dan sedikit di kawasan terpencil di bagian Indonesia Barat. Namun catatan ya teman-teman, bagi yang sebelumnya pencairannya melalui Bank BTN yang akhirnya itu dialihkan ke PT Pos, maka kemungkinan besarnya akan tetap disalurkan melalui PT Pos. Dan juga bagi KPM penerima baru dan yang belum memiliki kartu KKS, maka kemungkinan besar akan cair melalui PT Pos seperti mekanisme pada penyaluran di tahap 1 teman-teman. Jadi, jika pada tahap 1 lalu, awalnya itu di PT Pos hanya menyalurkan di 83 kabupaten kota untuk 1,1 juta KPM. Nah, karena terjadi penambahan kuota KPM dalam penyaluran PKH BPNT bagi KPM yang tidak ada atau belum memiliki kartu KKS atau mungkin yang memiliki permasalahan dengan kartu KKS-nya sehingga tidak bisa disalurkan melalui kartu KKS sehingga KPM yang melalui PT Pos berkisar hampir 4,3 juta mencakup seluruh wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, hal ini merupakan gebrakan dari Kementerian Sosial ya, teman-teman, untuk percepatan penyaluran PKH dan BPNT. Sudah ada mekanisme alternatif, yaitu pencairan melalui PT Pos ya, teman-teman. Sebagaimana hal senada pernah dijelaskan oleh Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait dengan penyaluran yang dialihkan ke PT Pos bagi KPM yang tidak bisa menarik bantuannya melalui mekanisme Bank Himbara. Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Pangan Non-Tunai atau BPNT melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran PKH, Kartu Sembako, dan BPNT disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat Bansos yang tempatnya jauh dari bank. Nah, selain itu, agar para lanjut usia atau lansia dan disabilitas dapat menjangkau bansos tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pun pernah menyampaikan bahwa apabila sampai saat ini penerima manfaat bansos PKH, Kartu Sembako, dan BPNT tidak mengambilnya, penyaluran akan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran bansos ini awalnya disalurkan melalui bank. Namun apabila bansos PKH, Kartu Sembako, atau BPNT tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, itu akan disalurkan ke penerima manfaat menggunakan PT Pos Indonesia. Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo, juga memberikan keterangan mengenai penyaluran bansos ini. Beliau juga menyampaikan penyaluran bansos PKH, Kartu Sembako, atau BPNT melalui PT Pos Indonesia itu dinilai efektif karena dapat menjangkau penerima manfaat dari rumah ke rumah. Jadi pernyataan dari kedua pejabat negara ini tentunya merupakan angin segar bagi para penerima manfaat atau KPM dan kekhawatiran yang kemarin-kemarin ada kendala pencairan karena faktor wilayah dan KPM kondisi tertentu sudah ada solusinya ya teman-teman. Dan untuk penyaluran BPNT untuk alokasi April, Mei, dan Juni atau tahap kedua BPNT bagi KPM yang pencairannya lewat PT Pos, hingga hari ini belum ada perkembangan informasinya. Nah, ini dikarenakan untuk PT Pos masih terus melakukan pencairan BPNT tahap 1 karena adanya penambahan kuota menjadi hampir 4,3 juta KPM yang disalurkan di seluruh kantor pos Indonesia. Jadi intinya saat ini PT Pos masih seputar pencairan BPNT Januari, Februari, dan Maret dan hingga hari ini baru dimulai kembali penyalurannya pada H+3 Lebaran. Oke teman-teman, selanjutnya untuk kabar proses penyaluran PKH tahap kedua, apakah sudah ada kabarnya? Nah, jika pada tahap 1 terdapat 431 kabupaten kota yang cair melalui KKS, untuk statusnya sudah berproses dan terpantau pada 6NG sudah ada yang berubah ke triwulan kedua. Artinya data teman-teman yang lolos akan di SK-kan kembali pada tahap kedua PKH di tahun 2023 ini. Jadi informasi mengenai PKH tahap kedua yang akan dicairkan melalui Bank Himbara yang merupakan periode tahap kedua yakni April, Mei, dan Juni
Prediksinya untuk bantuan PKH tahap kedua akan disalurkan di bulan Mei-nya atau di bulan Juni. Nah, teman-teman, prediksi saya ini itu didasarkan status pada 6NG memang sudah berubah dan akan cair lewat kartu KKS. Jadi, meskipun statusnya memang sudah berubah ke triwulan 2 dan pihak penyalurnya adalah Bank Himbara, namun keterangannya masih belum SPM. Masih strip tandanya ya, teman-teman. Nah, pencairan melalui Bank Himbara ini sebagaimana tahap 1 lalu dan juga kemungkinan besar pada tahap kedua yaitu untuk wilayah di 431 kabupaten kota. Dan untuk tanggal pastinya, mengingat saat ini masih proses verifikasi bagi calon penerima PKH tahap 2 yang akan di-SK-kan, maka belum ada tanggal pastinya untuk penyalurannya. Hanya saja pada bulan Mei dan Juni seperti pada juknis penyaluran, pada bulan Mei dan Juni adalah merupakan bulan-bulan di mana proses penyaluran tahap 2 adalah masa-masa pencairan kepada para penerima manfaat atau KPM. Baik itu yang melalui Bank Himbara atau KKS maupun yang melalui PT Pos Indonesia. Teman-teman, semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.